Lebih dari 150 orang ditangkap. Dan peserta demo tidak hanya mahasiswa dan orang dewasa, tetapi ada juga pelajar tingkat menengah atas hingga menengah pertama yang ikut berdemo. Polisi pun menduga ada pihak yang menunggangi aksi ini karena ditemukan 5 molotov yang dibawa para pendemo. Kita ketahui bahwa ojol dan pedagang kaki lima tidak ikut serta. Mereka tidak mau ikut campur karena ini urusannya akan mengganggu Kamtibmas Kota Bandung, sehingga mereka memisahkan diri. Adapun mahasiswa yang tadi melakukan unjuk rasa kurang lebih 150 dan itu ditunggangi pihak lain yang akan mungkin membuat Kota Bandung ini tidak kondusif. Mereka kita ketangkap dan barang bukti bom molotov sudah kita sita semua. Sekarang ini dalam proses pemeriksaan oleh penyidik reskrim dan kita lakukan pemeriksaan swab antigen terhadap para pelaku yang kita tangkap ini untuk diperiksa ini. 150 massa yang ditangkap menjalani swab antigen COVID-19 dan ternyata 7 orang diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Seorang bapak dan anak tercebur sumur sedalam 13 meter di Magelang, Jawa Tengah. Atas kesigapan petugas damkar, keduanya dievakuasi dalam kondisi selamat. Inilah detik-detik proses evakuasi anak dan bapak yang tercebur sumur sedalam 13 meter. Korban yang pertama dievakuasi tim pemadam kebakaran adalah Hanifah, berusia 10 tahun. Kemudian ayahnya Hermanto, berusia 50 tahun. Bapak dan anak ini berhasil dievakuasi dalam waktu 30 menit. Keduanya selamat, namun kondisi mereka lemas. Kejadian yang menimpa 2 warga Rejomulyo, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah ini bermula saat sang anak Hanifah bermain sepeda di sekitar sumur kemarin sore. Hanifah terpeleset hingga tercebur sumur. Melihat anaknya tercebur, Hermanto mencoba menolong dengan alat seadanya. Karena tidak kuat, Hermanto justru ikut terperosok. Warga yang mengetahui kejadian pun langsung melapor ke petugas pemadam kebakaran setempat. Anak Hanifah menaiki sepeda ontel dan berhenti di pinggir bibir sumur, lalu tergelincir karena penutup bibir sumur itu tidak tinggi dan terbuat dari batu bata yang ditata, jadi nggak kuat. Kedua korban bapak dan anak ini kemudian dibawa ke RSUD Tidar Magelang dan kini masih menjalani perawatan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah korban karamnya 18 kapal di wilayah perairan Kalimantan Barat. Jenazah dibawa ke posko tim SAR gabungan yang ada di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 1 korban tenggelamnya 18 kapal di wilayah perairan Kalbar. Jenazah ditemukan di wilayah perairan Lemu Kutuan. Total korban meninggal mencapai 23 orang, 31 orang dalam pencarian dan 83 orang dinyatakan selamat. Hari ini pun ya KRI, baik dari KRI Lumputan maupun Kalasambas maupun dari Kerambit akan tetap kita terjunkan ke sana, mudah-mudahan masih dapat korban, dan juga baik dari kapal SAR kita juga yang ada saat ini ada juga yang standby di perairan Lumputan atau di SI, itu nanti akan menindaklanjuti hasil temuan apabila dari pesawat mendapatkan informasi tentang keberadaan korban. Dengan Randu, Skoci meluncur, Randu. Cuaca buruk dan gelombang tinggi menelan puluhan korban jiwa dalam kapal karam 15 Juli lalu. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore melaporkan. Kapal boleh proses mendekat. Polisi menangkap 15 pelaku tawuran di Pasar Manggis Setiabudi pada Idul Adha kemarin. 13 orang ditetapkan sebagai tersangka mulai dari pengeroyokan, pengerusakan, dan tawuran.
Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 15 pelaku tawuran di Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan, 13 pelaku ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari pengeroyokan, pengerusakan, dan tawuran. Sedangkan 2 pelaku lain masih dilakukan pendalaman. Petugas juga memburu 4 pelaku lainnya yang ditetapkan sebagai DPO. 15 orang tersebut, 13 orang kita tetapkan tersangka, yang 2 orang lagi sedang pendalaman. Kemudian berkembang 4 tersangka yang lainnya sedang dalam proses pengejaran karena pada malam hari itu tidak ada dan tim masih mengejar 4 orang tersebut dan kita terbitkan daftar pencarian orang. Selain menangkap pelaku, polisi juga amankan sejumlah barang bukti berupa batu, senjata tajam, hingga bom molotov yang diambil dari lokasi kejadian serta rumah pelaku. Aksi tawuran pada Idul Adha kemarin terjadi beberapa kali. Warga merasa resah pelaku tawuran menggunakan senjata tajam dan bom molotov. Tidak hanya itu, sejumlah warung makan dan toko kelontong milik warga turut menjadi sasaran pengerusakan. Tiba-tiba ada langsung bentrokan, saya masih jualan, masih ngelayani, terus terjadi bentrokan, terus langsung jadi kayak gini. Ada kerugian nggak, Bang? Kalau kerugian jelas dari material saya yang pada hancur nih. Meski suasana di lokasi kejadian telah kondusif, petugas terus melakukan pengamanan agar tawuran tidak kembali terulang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tetapkan 6 tersangka tawuran dan penjarahan di Medan Belawan, Sumatera Utara. Akibat tawuran, warga sekitar memilih mengungsi hingga tidak berjualan. Terjadi peperangan Untuk keempat kalinya tawuran antara 2 kelompok di Medan Belawan, Sumatera Utara terjadi dalam sepekan terakhir. Bahkan pelaku tawuran sampai merusak hingga menjarah kios dan rumah warga sekitar. Polisi menangkap 6 tersangka tawuran. Mereka berusia belasan hingga puluhan tahun yang bekerja sebagai nelayan hingga mahasiswa. Polisi juga mengamankan puluhan batu dan barang jarahan seperti tabung gas LPG, kain ulos, sepeda motor, hingga ponsel. Para pelaku ini terancam 7 tahun penjara. Melawan lama ya, dengan masyarakat yang warna hijau. Di sini yang melibatkan 2 kecamatan, Kecamatan Belawan, Kecamatan Marelan, dan Kecamatan Tambuan. Jadi anak ini berasal dari beberapa daerah. Mereka berkelompok merencanakan tawuran. Akibat tawuran, sebuah gereja nyaris terbakar karena lemparan molotov. Bahkan 9 kios dan rumah warga juga tak luput dijarah seperti yang dialami Rosmita. Barang-barang semua diambil, uang perhiasan. Dijarah, Kak? Apa-apa aja yang hilang, Kak? Tabung gas 20, kompor gas yang besar itu 4, terus emas 15 gram, uang 4 juta lebih, 5 juta. Terus saya semua barang-barang ini lah, karena saya jualan, semua. Semua hilang, Kak, ya? Sejumlah warga memilih mengungsi menghindari tawuran susulan. Sejumlah pedagang juga memilih tidak berjualan. Ke rumah lah. Kenapa, Pak? Alasannya kok bareng-bareng? Alasannya ya takut kena jarah lah. Emangnya tawuran kemarin ada yang dijarah, Pak, ya? Ada. Nggak tahu lah, kita selamatkan aja barang kita sendiri aja. Kalau orang aku nggak tahu itu. Yang penting selamatkan barangku sendiri ya. Polisi masih mencari para pelaku tawuran lainnya dan mendalami motif tawuran dan penjarahan ini. Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang suami di Purworejo tega menusuk mertua, istri, serta 2 anaknya. Selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Malam.